Saya berharap ke depan pemilihan umum ini merupakan demokrasi yang disebut demokrasi prosedural, juga ada yang disebut sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas SDM pemilih ini agar yang dipilih memang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memang mendengar suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Makassar. Melalui podcast ini kami senantiasa berbagi pengalaman, wawasan dan informasi sekitar literasi demokrasi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pahlawan pemilu dan demokrasi. Hal ini berkaitan dengan Hari Pahlawan yang kita peringati pada bulan November ini. Bersama saya Muhammad Nopal Fauzan akan berbincang langsung dengan Bapak Muhammad Arif selaku dosen dari Universitas Muslim Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore. Iya. Begini Pak, terkait tema kita kan ini Hari Pahlawan. Siapa pahlawan nasional yang menginspirasi Bapak? Pahlawan nasional itu kalau kita lihat deretannya kan sangat banyak ya. Sangat sulit juga kita menentukan. Hampir sebagian besar pahlawan itu menginspirasi, tapi kalau kita harus pilih ya, mungkin saya terinspirasi dengan Jenderal Besar Sudirman ya, Panglima TNI pertama ya. Latar belakangnya kesederhanaan ya. Kemudian semangat juang ya, berjuang dengan penyakit TB yang parah dan tidak mengenal lelah. Dan Panglima TNI yang jangan dibayangkan seperti Panglima TNI hari ini ya. Itu jauh dari glamor kekuasaan dan harta, bahkan ya, memang berjuang semata-mata untuk kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Sebagai seorang akademisi Pak, bagaimana kan pemilu dianggap salah satu pilar penting dalam demokrasi. Bagaimana Anda melihat pemilu dan demokrasi di Indonesia, khususnya dari nilai-nilai kepahlawanan? Ya, jadi pemilihan umum ini merupakan implementasi konkret dari demokrasi. Di negara-negara non-demokratis, peralihan kekuasaan itu, khususnya yang masih menganut monarki di zaman-zaman dulu, itu dilakukan melalui nasab, yang melalui keturunan. Kalau di monarki itu ya dari raja kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, dan seterusnya. Di alam demokrasi, sebagai antitesa dari feudalisme ya, perilaku-perilaku feodal, maka sumber utamanya adalah peralihan kekuasaannya. Peralihan kekuasaannya dilakukan melalui sistem pemilihan umum. Itu ciri khas dan karakteristik utama. Dan tentu saja feodalisme itu warisan penjajah. Itu sangat sesuai dengan apa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 45, diamanahkan oleh the founding parents kita, bahwa penjajahan itu adalah hal yang harus ditentang dan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita sebagai dosen hukum tata negara ya Pak, dari segi hukum tata negara, bagaimana menurut Tak seharusnya pemilu maupun pilkada ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas sesuai dengan pahlawan kita yang dulu-dulu ini? Iya,
Jadi pemilu memang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Ya. Namun ada beberapa parameter penting yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Ya. Pemilu yang berlangsung itu adalah pertama pemilu yang didukung oleh pemilih-pemilih cerdas, ya, yang memilih atas dasar kapasitas kapasitas calon yang dipilih, baik itu legislatif, kepala daerah ataupun pilpres. Ya. Namun kalau pemilih itu didasarkan atas transaksional, ya, serangan fajar, money politik, ya, maka hasilnya juga akan berbeda. Yang kedua parameternya adalah selain kecerdasan pemilih juga law enforcement, ya, penegakan hukum. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap money politik dan lain sebagainya itu harus ada upaya penegakan hukum yang konkret agar bisa menimbulkan efek jerah. Nah, dan yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah integritas, independensi penyelenggara pemilu, ya. Komisi Pemilihan Umum merupakan hal yang penting. Ya, saya kira itu. Jadi ada beberapa parameter yang kita sebutkan ini sebagai kita sebagai pemilih ini mengukur calon-calon pemimpin kita agar nanti pemimpin-pemimpin kita ini memang berkualitas dan berintegritas untuk bangsa kita. Nah, sebagai pilar penting dalam demokrasi, menurut Bapak, bagaimana pemilu atau pilkada dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat dan bagaimana semestinya peran-peran lembaga demokrasi di Indonesia dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar? Ya, jadi secara teoritis, ya, kita sedikit berteori. Dikenal demokrasi itu ada demokrasi yang disebut demokrasi prosedural, juga ada yang disebut dengan demokrasi substansial. Ya. Demokrasi prosedural itu yang penting political freedomnya, yang penting ada pemilihan umum secara berkala, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpinnya, maka dia sudah demokratis. Namun selain itu juga ada demokrasi yang sifatnya substansial. Demokrasi substansial ini, ya, tidak semata-mata political freedom, tetapi secara substansial harus tercapai, misalnya freedom from uneducated, ya, kebebasan dari kebodohan, freedom from injustice, kebebasan dari ketidakadilan, freedom from inequality, dari ketidaksetaraan dan lain sebagainya. Nah, sepanjang itu tidak tercapai, maka sebenarnya kita sedang berdemokrasi secara formal saja. Demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi yang seremoni, seperti resepsi akad nikah, tetapi esensi dari pernikahannya adalah quote and quote, ya, contohnya kalau pernikahan itu tidak tercapai. Jadi kita sebenarnya sedang melangsungkan sebuah seremoni yang tidak tercapai materi dan substansinya. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengukurnya itu, Pak, tidak susah, ya. Tinggal kita lihat, ya. Kalau masih banyak anak-anak usia sekolah menggelandang di jalan, mengamen, mengemis, tidak pergi sekolah karena tidak punya uang, maka sebenarnya masih jauh, ya, masih jauh. Jadi silahkan kita takar dan ukur sendiri itu. Ya, saya kira begitu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kan kita ini di era teknologi digital, bagaimana seharusnya kita ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada? Bagaimana menurut Pak? Ya, jadi kalau data pemilih itu, kalau saya tidak salah, di atas 50% itu didominasi oleh Gen Z dan milenial, ya. Gen Z sebagai pemilih pemula. Itu semua kelompok dan generasi yang adaptif dengan teknologi, ya. Bahkan cenderung kompatibel dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
perkembangan pengetahuan dan teknologi sendiri itu tidak bisa dihindari sebuah keniscayaan. Oleh karena itu penggunaan media-media mainstream ya, itu mungkin jauh lebih efektif, apakah melalui media sosial, YouTube, termasuk ya broadcasting dan podcasting yang memang hari ini lagi happening ya. Ya seperti yang KPU selenggarakan hari ini, saya kira itu menjadi sarana yang efektif ya untuk menyebarluaskan dan melakukan edukasi dan pendidikan politik khususnya bagi pemilih-pemilih pemula ya. Iya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa tantangan besarnya ini dalam penyelenggaraan pemilu di era turunnya kepercayaan masyarakat? Iya. Yang pertama, sesuai dengan parameter yang saya sebutkan sebelumnya itu, adalah pendidikan politik, edukasi. Ya mau tidak mau itu harus terus dilakukan. Bukan cuma peran KPU sendiri ya, tapi juga kami di lingkungan akademisi di kampus-kampus tentu mau tidak mau harus ikut bahu-membahu membantu melakukan pendidikan politik melalui lingkungan kampus. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya yang merupakan fungsi utama sebagai pilar negara demokrasi adalah partai politik. Ya, jadi KPU sebenarnya hanya supporting team ya. Pendidikan politik itu harus berjenjang dan berawal dari partai politik. Nah kalau ini gagal maka 2029 ya, 2029 ya kita akan bertemu lagi dengan praktik-praktik yang telah lalu ya. Yang kita lihat calon-calon pemimpin kita itu kalau bukan pokoknya orang-orang yang populer ya, kalau bukan artis ya, anak pejabat ya, seperti itu. Jadi orang-orang kelompok menengah itu sulit untuk mengakses dan mengattach. Yang kedua adalah law enforcement, penegakan hukum. Miris kalau kita melihat perilaku money politik di mana-mana terjadi, tapi tidak satu pun, minim sekali saya lihat penegakan hukumnya ya, ditindaklanjuti. Apakah karena tidak ada yang berani memberikan keterangan, jadi saksi, ataukah memang ini menjadi sebuah kebiasaan baru di masyarakat ya. Masyarakat kita tidak lagi takut ya. Padahal di undang-undang pemilu sudah di state sebagai tindak pidana. Tapi orang tidak takut, bahkan saling berbagi pengalaman. Satu dikasih 200.000, dikasih 250.000 ya. Tidak lagi takut. Dan yang ketiga ya integritas penyelenggara untuk bisa berdiri di tengah. Ya, saya kira itu. Sebagai seorang akademisi nih Pak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan ini sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas SDM pemilih ini agar yang dipilih memang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memang mendengar suara rakyat, bukan hanya sekedar mengincar jabatan, tapi memang dia untuk melayani rakyat. Ya, jadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Ya. Amerika seperti yang kita kenal sebagai sokogurunya demokrasi, ya, sebagai pelopor demokrasi itu butuh lebih dari 1 abad untuk bisa berdemokrasi seperti hari ini, ya. Memilih dan berhasil menaikkan orang warga negara berkulit hitam, ya, Barack Obama sebagai presiden itu kan butuh ratusan tahun. Dan mau tidak mau ya pendidikan politik itu harus dimulai. Saya lihat KPU beberapa bulan terakhir gencar sekali masuk ke sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Ya, sekolah-sekolah sebagai new voter ya, untuk pemilu next election ya. Saya kira itu bagus ya. Tapi memang hasil dari perjuangan tidak kita dapatkan secara instan. Mungkin
bukan komisioner KPU hari ini yang akan menuainya, ya, tapi mungkin komisioner KPU 10-15 tahun akan datang, dan mau tidak mau harus kita lakukan. Sama halnya kami di lingkungan kampus ya, khususnya Fakultas Hukum ya, itu dicemooh. Orang hukum itu mengajarkan ketaatan terhadap hukum, tapi menemukan ketidaktaatannya. Teaching order, finding disorder, kata Sucipto Harjo. Tapi mau tidak mau ini sih kita seperti tukang sapu ya. Pagi disapu, sore kotor lagi. Begitu seterusnya. Tapi suka tidak suka kita harus terus melakukan ini untuk kebaikannya ke depan. Mungkin saya tidak melihat hasilnya, tapi nanti anak cucu saya menikmati. Mungkin begitu, Pak. Pak, ini pertanyaan saya sendiri, Pak. Bagaimana cara penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu dan lain-lain, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu? Karena banyak isu-isu ini, sudah diatur ini hasilnya, sudah di booking anunya hasilnya. Bagaimana caranya itu, Pak? Iya, jadi memang butuh komitmen yang kuat, khususnya mengenai law enforcement ya, penegakan hukum. Kita harus memikirkan bagaimana skema dan pakem yang bagus ya. Karena begini. Itu kalau sudah di state sebagai tindak pidana, itu berarti dianggap sebagai perbuatan tercela. Ya. Saya kalau mencuri sendal di masjid, saya tidak akan cerita sama orang seumur hidup, karena itu memalukan, dianggap perbuatan tercela. Tapi money politik ini di masyarakat tidak dianggap tercela. Bahkan mereka saling memamerkan, saling menyampaikan. Kenapa? Karena tidak ada efek jerah. Saya kira penegakan hukum penting, law enforcement penting untuk mengembalikan wibawa penyelenggara pemilu, institusi KPU, Bawaslu atau Gakumdu ya, kembali kepada marwahnya. Pertanyaan terakhir, Pak, kita masuk di pertanyaan terakhir. Apa harapan kita terhadap pemilu dan pilkada maupun demokrasi di Indonesia, khususnya dalam momentum Hari Pahlawan ini? Ya, saya berharap ke depan pemilihan umum ini merupakan kanalisasi yang bisa memfilter national leadership ya, pemimpin nasional di masa yang akan datang, yang memang betul-betul punya idealisme, punya semangat yang baik untuk memperbaiki bangsa ini. Dan itu tidak bisa harus dimulai dari kecerdasan pemilih ya, pemilih yang bisa berpikir lebih rasional, logis, dan cerdas, tidak latar belakangi oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis ya. Saya kira itu. Jadi harapan kita ini, Pak, kita kembalikan ke pemilih yang cerdas, berkualitas, dan senantiasa memilih pemimpin yang bijaksana. Iya. Sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.